Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam ibadah raya di rumah kita masing-masing. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi saya memberikan topik buat kita pada hari ini, carilah Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang menang dalam pergumulannya dan berhasil dalam segala usahanya karena ia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Siapakah gerangan raja tersebut? Saya akan bacakan kepada kita latar belakangnya. Nama ayahnya adalah Raja Ahaz. Nama ibunya adalah Abia. Usianya pada waktu dia diangkat menjadi raja 25 tahun. Lama pemerintahannya 29 tahun. Dia memerintah di Yerusalem. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang baik. Ia melakukan apa yang jujur. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ia melakukan pelayanan terhadap rumah Tuhan. Ia melaksanakan Taurat dan perintah Tuhan. Ia mencari Allahnya dengan segenap hati. Dan segala usahanya berhasil. Siapakah dia gerangan? Dia adalah Raja Hizkia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dia adalah raja yang sangat kaya dan sangat peduli dengan masyarakatnya yang dipimpin, dan juga dia suka berkorban. Tapi di tengah perjalanan kepemimpinannya, dia mengalami pergumulan yang hebat, dan dia mengalami pergumulan yang sangat berat antara hidup dan mati. Tapi bagaimana Hizkia merespon permasalahan atau pergumulan yang datang padanya? Kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, kita baca. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudaraku, ini satu berita yang tidak enak didengar. Mungkin ini menyesakkan bagi Hizkia, karena berita ini berita antara hidup dan mati. Bisa dikatakan ini berita duka cita. Dan hatinya mungkin sangat tertekan pada saat itu dan sangat menyesakkan. Tetapi bagaimana Hizkia merespon berita itu? Kita lihat di ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mengatakan dan dia tidak komplain dan dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya datang pada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia katakan dalam doanya? Apakah dia berkata, Tuhan sembuhkanlah aku? Ternyata tidak. Ia berkata demikian. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
sebuah pergumulan yang sangat besar akan membuat kita menangis. Dan mungkin pergumulan itu sangat menyesakkan hati kita. Tinggal bagaimana kita merespon seperti Hizkia merespon masalah yang datang padanya. Mungkin masalah yang datang pada kita tidak sebesar apa yang dialami oleh Hizkia ini. Tetapi kita bisa melihat bagaimana sikap daripada Hizkia menanggapi persoalan dan duka cita yang datang padanya. Dia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah akan aku." Kalau kita bisa berkata seperti ini, berarti karena hubungan baik dengan Tuhan, karena kita mencari Tuhan, karena kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Bagaimana Hizkia bisa berkata demikian? Karena memang hubungannya sangat baik dan komunikasinya sangat baik dengan Tuhan. Kita lihat di kitab 2 Tawarik ayat 20 dan 21 di pasal 31. Saya akan baca buat kita. 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ke-20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah, dan untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ia mencari Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan segala pekerjaannya, segala pelayanannya dengan segenap hatinya. Itulah sebabnya dia berani berkata dan berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu. Kalau kita memang benar-benar hidup jujur di hadapan Tuhan, benar-benar mencari Tuhan, benar-benar melakukan apa yang baik di mata Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kita pun berani datang pada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hizkia ini. Menangislah dengan sangat. Sampaikan kepada Tuhan isi hatimu, perasaanmu, pergumulanmu. Maka Tuhan yang disembah oleh Hizkia adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, yang dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Luar biasa, kita lihat bagaimana jawaban Tuhan kepada Hizkia. Maka berkatalah Tuhan kepada Yesaya, ayat yang ke-5. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu. Perhatikan Bapak Ibu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Luar biasa. Ketika Hizkia menanggapi persoalan pergumulan itu dengan segenap hati dan dengan kerendahan hati, maka Tuhan yang turut campur tangan dan dia berkata, aku telah mendengar doamu, melihat air matamu, dan aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada yang membuat kita tertekan. Mungkin ada pergumulan yang sampai saat ini belum terjawab. Tapi percayalah kepada Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu tidak perlu kita cari ke gunung dan ke pantai, ke laut dan lain sebagainya. Tapi Tuhan ada dalam sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia dekat dengan kita. Bahkan dia ada bersama dengan kita. Dan dia selalu, sebetulnya saat ini, di dalam kita beribadah di rumah, dia juga melihat kita. Dan dia memperhatikan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencari dia? Apakah kita benar-benar hormat kepada dia walaupun kita beribadah di rumah? Apakah kita datang duduk diam?
Apakah kita sambil berjalan-jalan ataukah kita sambil kotak-katik handphone kita? Tuhan lihat semuanya. Apabila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Dia ada untuk kita. Kita lihat lagi dengan Hizkia. Apakah dia setelah kuat kembali, setelah dia diperpanjang usianya 15 tahun lagi, apakah dia sudah lepas dari pergumulan? Belum, Bapak Ibu. Masih ada pergumulan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita lihat dalam pasal 39. Ayat yang pertama demikian. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Nah, orang Babel ini berarti Hizkia ini terdengar kemana-mana. Dan pemerintahannya didengar oleh banyak orang. Sampai ke Babel. Dan pada saat itu orang Babel mendengar bahwa Hizkia ini sakit. Tetapi mereka mungkin belum sempat membesuk. Sehingga setelah sembuh dan kuat kembali, orang Babel ini datang membawa pemberian. Mungkin membawa buah tangan lah istilahnya. Dan kedatangan mereka ini membawa sukacita buat Hizkia. Ayat yang kedua. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkanlah kepada mereka gedung dan harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh daerah kekuasaannya. Saking sukacitanya begitu ya. Datang di istananya semuanya diperlihatkan karena dia banyak harta, dia kaya. Segala sesuatu dia bisa dan dia punya. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh adalah berita yang tidak mengenakan lagi buat Hizkia. Bahwa Yesaya datang lagi berkata bahwa segala yang engkau punya itu akan diangkut ke Babel. Bahkan keturunanmu akan diangkut ke Babel dan dijadikan sida-sida di kerajaan Babel. Tapi bagaimana lagi sikap Hizkia merespon berita itu dan permasalahan itu? Kita lihat di ayat yang ke-8. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Luar biasa. Sukacita yang hebat. Ketika Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupannya. Ketika Tuhan menjadi raja dalam hidupnya. Raja Hizkia pun menanggapi segala permasalahan yang datang padanya dengan tenang. Dia tidak panik. Dia tidak bersungut-sungut. Dan dia tidak berkata, kenapa Tuhan mau ambil lagi semua harta benda saya, padahal umur saya sudah diperpanjang. Tidak. Tetapi tanggapannya, responnya sangat-sangat luar biasa. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Bukankah ini yang juga dirindukan oleh setiap orang? Keamanan, kedamaian. Damailah bangsaku, damailah negeriku, damailah rumah tanggaku, damailah hatiku. Ini yang kita cari dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi dan tercipta apabila kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan adalah sejauh doa. Kita berada sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pergumulan demi pergumulan datang menghampiri kita. Bergumul untuk pekerjaan kita, bergumul untuk usaha kita, bergumul untuk anak-anak kita, bergumul buat suami, bergumul buat istri, bergumul buat cucu, mantu. Semuanya datang dalam pergumulan kita saat ini. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu?
Saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau kita datang pada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia pasti memberikan yang terbaik buat kita. Dia akan tepat pada waktunya. Dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Dia tepat waktunya. Asal kita tetap mencari Dia dan senantiasa menyerahkan seluruh yang menjadi pergumulan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat Tuhan dan janji Tuhan tidak serta-merta datang begitu saja. Tetapi harus kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sekalipun saat ini kita mengalami banyak permasalahan dan persoalan. Ada badai yang datang. Tetapi jangan berdoa, Tuhan lalukanlah badai ini. Tuhan lalukanlah sakit penyakit ini. Tuhan lalukanlah, usirlah, suruhlah pergi pandemi COVID-19 ini, virus-virus corona ini. Bukan begitu lagi. Di era new normal ini, bukan seperti itu lagi doa kita. Doa kita harus juga mengalami perubahan. Dan ada di dalam new doa, yaitu Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk dapat berdiri teguh di tengah badai kehidupan saya. Tuhan, berikanlah saya kekuatan agar saya dapat bangkit, berdiri teguh melawan sakit penyakit saya. Tuhan, tolong berikan saya kekuatan agar saya mampu dan berikan saya hikmat kebijaksanaan agar saya mampu mendapatkan solusi dan mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang datang dalam hidupku. Itulah yang menjadi doa kita sekarang ini. Maka Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mau menang dalam pergumulan, mau lolos dalam pergumulan, mau mendapatkan solusi dalam permasalahan, mau mendapatkan pasangan hidup bagi yang belum mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran pada orang tua, yang mengasihi Tuhan, datanglah pada Tuhan. Carilah Tuhan. Sebagaimana Hizkia mendapatkan penghormatan yang luar biasa, kita pun akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bagaimana akhir hidup daripada Hizkia setelah dia menanggapi permasalahan itu dengan tenang dan dengan sabar? Kita lihat dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke-33 demikian. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem memberikan penghormatan kepadanya. Bagaimana ia dapat penghormatan itu? Karena tadi yang bagaimana dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, melakukan apa yang jujur, apa yang baik, dan dia melakukan Taurat Tuhan, dan ia melayani Tuhan di rumah Tuhan, dan mencari Tuhannya, mencari Allahnya dengan segenap hati, maka usahanya berhasil. Coba Bapak Ibu, kalau saja pada saat itu ada virus corona, pada zamannya Raja Hizkia ada virus corona, dia meninggal dan dia mati, mungkin tidak akan ada orang yang datang memberi penghormatan kepadanya. Mungkin tidak ada orang yang datang melayat. Mungkin tidak ada yang dapat mengantarkannya ke kuburan. Tetapi lihatlah betapa hebat dan luar biasa Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tepat pada waktunya. Pada usianya, bayangkan Bapak Ibu, masih muda sebetulnya. 25 tahun, tambah 29 tahun, tambah 55 tahun. Sesungguhnya belum, nyaris 70. Belum sampai kepada 70. Tapi Bapak Ibu, bagi kita sekarang yang ada, yang mengalami dan menghadapi virus corona ini, tidak perlu takut.
Hadapi dengan senyum, hadapi dengan tenang. Minta kekuatan Tuhan supaya dapat berdiri tegap di tengah-tengah badai kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan sebuah pujian. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan hanya sejauh doa, dan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, supaya kami senantiasa tetap mencari Tuhan, meski di tengah-tengah kesusahan, meski di tengah-tengah persoalan dan badai hidup. Kami akan merespon semuanya dengan tenang dan merespon semuanya dengan sukacita, karena kami tahu pasti bahwa Tuhanlah yang menjadi jawaban yang terindah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.